Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua Yunepto di sini. Video kali ini gua akan share garapan retro ya. Jadi ini butuh modal dan modal ini stablecoin di jaringan Solana. Jadi nama project ini adalah Huma Finance. Sebelumnya gua kasih tahu dulu bahwa Huma Finance ini yang gua share kali ini tuh tidak early. Kenapa? Karena dia udah masuk Huma 2.0. Jadi sebelumnya itu memang udah pernah buka untuk deposit ya atau garapan sistem poinnya di Huma Point itu di Huma 1.0. Jadi ini bisa dibilang kita kelewatan yang early-nya gitu loh. Nah, jadi gue mau ucapin sorry banget buat teman-teman yang mungkin baru garap ya kita ketinggalan ya 1.0-nya tapi ya nggak apa-apa. Jujur gue memang lagi agak slow down juga makanya kalau kalian lihat gue jarang upload. Tapi ya again gue pengen berusaha bantu teman-teman juga gitu karena banyak banget yang request gue untuk konten lagi. Walaupun kondisinya gue lagi memang agak sedikit ingin istirahat gitu, tapi it's okay. So jadi kita lanjut aja ya. Namanya garapan airdrop menurut gue nggak ada salahnya kita mencoba sebaik mungkin ya, walaupun telat ya kita usaha yang terbaik aja. Jadi Huma ini adalah DeFi ya di jaringan Solana ya sebagai global payment instant access untuk liquidity di manapun dan kapanpun. Jadi dia PayFi network ya. Jadi biasa kalau DeFi itu rata-rata dia hanya berputar di dunia Web3 aja, sedangkan Huma ini didesain bisa masuk ke dalam dunia bisnis yaitu Web2. Nah, si Huma ini punya pendapatan funding round di angka 46,3 juta US dollar, di mana dia funding pertamanya di tanggal 23 Februari 2023. Lalu di 11 September 2024 dia masuk ke seri A, dapat 38 juta US dollar, di-lead oleh Hesky Capital dan ada Circle juga. Jadi memang Circle itu kan stablecoin-nya USDC ya. Jadi dia mendukung project dari Huma ini karena memang Huma ini depositnya kita pakai USDC sebagai stable-nya. Nah, jadi apa itu Huma gitu ya? Dan sejauh ini udah berapa banyak sih orang yang deposit? Secara dari total transaction volume itu mencapai 3,9 billion US dollar dengan active liquidity di angka 66,4 juta US dollar. Artinya sejauh ini ada 66,4 juta yang didepositkan dalam bentuk stablecoin. Nah, mereka memberikan real yield atau bunga tahunan itu di angka 10,5% dan reward itu up to 25x. Nah, untuk 25x ini yang airdropnya. Jadi di sini gue selalu bilang kita pakai mindsetnya adalah airdrop itu sebagai bonus kalau di DeFi ya. Jadi kita anggap aja kita memang pengennya cari yield sebenarnya. Tapi kebetulan dia ada airdrop ya kita bisa dapat bonus supaya kita nggak terlalu kecewa lah. Tapi kalau dapat JP ya itu bagus banget buat teman-teman semua. Nah, jadi di sini mereka pengen bikin sebagai modern payment untuk infrastruktur yang baik. Jadi dia sebutannya itu PayFi Stake atau Paying Finance Stake, di mana dia ada modularnya ya. Modular ini bukan artinya jaringan modular kayak Celestia, bukan blockchain modular. Tapi yang dia anggap sebagai modular adalah si Huma ini itu USDC-nya atau stable-nya itu bisa digunakan untuk berbagai solusi keuangan. Seperti apa? Seperti kayak cross border payment, T+0 Solution, Credit Cards, FX, Depin, Trade Finance, dan masih banyak lagi. Nah, tapi untuk memenuhi ini semua, yaitu di application layer-nya, si Huma ini itu membutuhkan high speed chain atau blockchain yang cepat, makanya dia pakai Solana. Terus juga mendukung stablecoin yang baik, ya. Solana juga sangat mendukung USDC, custody, compliance, financing, dan application. Jadi nantinya si tujuan dari Huma Finance ini supaya bisa memberikan bunga yang lumayan besar yaitu 10,5% ke kalian melalui yang pertama cross border payment tadi ya, di mana dia bisa settle untuk pembayaran di seluruh dunia secara instan tanpa ada pre-funding, terus tanpa ada delay, capital lockup dan berbagai biaya-biaya yang tidak dibutuhkan gitu loh ya, jadi bisa lebih murah. Terus stable coin back card. Jadi nantinya dia ada card payment menggunakan stable coin supaya lebih settlementnya lebih cepat, on-chain control atau tercatat di blockchain, dan lawyer fee atau biayanya lebih rendah. Terus T+0 solution, ini untuk lebih ke institusional ya, supaya menghilangkan capital efisiensi dan peningkatan dari operasi ketika melakukan terjadi cross border perpindahan aset ya. Terus juga ada trade finance ya, terus juga ada Depin financing. Jadi memang si Huma ini dibuild
supaya dia bisa berguna di dunia bisnis, teman-teman. Berbeda dengan DeFi lainnya, walaupun memang dunia bisnis juga sama-sama bisnis, tapi kebanyakan bisnis DeFi itu hanya di Web3 aja. Ya kayak lending borrowing kan hanya di Web3 aja. DEX kayak Uniswap, PancakeSwap juga di Web3 aja. Tapi Huma pengen targetin ke real bisnis juga gitu. Jadi dia termasuk project RWA juga sebenarnya. Nah, dia di backing oleh banyak sekali seperti Distribute Global, Husky Capital, dan lain-lain ya. Nah, kalau kita baca sendiri ini ada dokumennya. Di sini mereka ada bilang bahwa mereka ini pengen menciptakan DeFi yang memberikan basis poin lebih besar ya, tipikalnya 6 to 10 basis poin, dan memberikan liquidity yang jauh lebih baik lagi kayak gitu. Nah, sedangkan kalau kita lihat banyak banget DeFi yang pakai stablecoin di luar sana itu hanya memberikan yield di bawah dari 2 digit. Sedangkan dia pengen usahain bisa ngasih yield itu di atas 2 digit atau ya 2 digit lah, yaitu 10,5% ya. Satu digit itu kayak 1 sampai 9. Udah masuk 10 ya itu udah 2 digit itu maksudnya. Ya kurang lebih seperti itu. Nah, jadi mereka ini supaya lebih nyata untuk mendapatkan yieldnya, mereka ini ingin memanfaatkan si Huma ini di dunia yang real bisnisnya supaya berjalan. Jadi ketika bear market terjadi pun ya, di sini dia ada bilang bahwa especially in bear market ya, dimana source income itu mengering. Kalau kayak di lending borrowing itu kan Web3 banget. Kalau bear market kan orang minjemnya lebih dikit, ibaratnya gitu kan. Jadi source income-nya lebih dikit gitu. Ataupun DEX, kalau bear market orang jarang swap token. Nah, otomatis juga income-nya lebih dikit. Nah, untuk menyelesaikan masalah tersebut, ya dia bikinlah si Huma ini supaya fokus ke paid business network. Ya, jadi memang tujuannya supaya ketika ada bisnis secara real time ataupun di dunia real atau di Web2 itu ada fee yang akan dibayarkan sebagai bunga ke para staker di Huma Finance. Nah, untuk stakingnya gampang banget, tapi sebelum itu gue akan jelasin dulu. Jadi di sini dia ada 2 mode staking, yaitu Classic Mode dan Maxi Mode. Bedanya apa? Kalau Classic Mode itu kalian akan dapat APY 10,5%. Jadi 10,5% per tahun. Ya, itu consistent income. Plusnya itu kalian dapat feeder. Feeder itu poin. Jadi sebelum itu namanya Huma Point, terus sekarang berubah jadi feeder. Nah, feeder itu nantinya akan dijadikan sebagai snapshot untuk airdrop token Huma Finance. Oke? Nah, tapi kalau kalian lebih yakin gitu ya bahwa token Huma nanti lebih JP daripada yield misalnya. Kan pengen dapetin token feeder lebih banyak misalnya. Ya, itu kalian bisa pilih yang Maxi Mode. Dimana kalau Maxi Mode sesuai namanya yaitu Maxi, kalian Maxi sama Humanya, kalian akan dapat feeder lebih banyak, tapi sebagai gantinya kalian tidak akan mendapatkan yield. Jadi 10,5% nggak dapat gitu. Nanti gua akan kasih lihat ya. Jadi perbedaan itu. Nah, ketika kalian staking USDC, kalian akan mendapatkan sebuah token baru. Namanya adalah Strategy Token ya, atau PST atau Pay Fee Strategy Token. Jadi kalau kalian stakingnya di Classic Mode yang dapat yield sama feeder, itu kalian dapatnya PST. Kalau kalian stakingnya di Maxi Mode dapat maximum reward tanpa yield, itu dapatnya MPST ya. Nah, PST ini bisa digunain untuk apa? PST ini bisa kan kalian gunakan lagi di DeFi yang sudah bekerja sama dengan Huma Protocol atau Huma Finance. Contohnya ada Jupiter. Kalian bisa jadiin LP di situ gitu ya. Atau kalian bisa swap untuk instant liquidity antara PST dengan USDC ya. Ataupun kalian bisa ke Meteora. Kalian tinggal pasang LP PST USDC supaya nanti ketika ada orang jual beli PST USDC di Jupiter, kalian dapat fee. Nah, itu bisa. Atau Camino, kalian bisa borrow USDT dengan cara lendingin PSD kalian. Jadi kalian bisa looping berkali-kali. Tapi ya ini harus hati-hati gitu ya. Ada juga RedX, ya ini trade dapat reward untuk dapat yield lebih banyak lagi. Jadi kan nanti bisa pilih aja mau yang mana. Nah, PST dan ataupun MPST ini bisa kalian transfer ke wallet lain ya. Tapi kalian harus tahu bahwa ketika kalian transfer token ini, kalian akan kehilangan lookup status kalian. Dan kalian kalau ketika transfer posisi kalian, itu akan menghilangkan reward kalian. Dan extra feeder yang kalian dapetin lockup itu akan di-reverted ya di original walletnya gitu. Jadi tidak disarankan untuk kalian pindahkan PST ataupun MPST ini ke wallet lain. Ya lebih better kalian itu disaraninnya pakai DeFi partnernya dia. Kalau kalian nggak mau ya udah kalian diemin aja kayak gitu. Nah,
Cara garapnya gimana? Cara garapnya udah pasti pertama kan buka websitenya dulu, linknya di deskripsi video gue udah taruh. Tinggal diklik, nanti kan connect wallet, bisa pilih Phantom, Magic Eden, apapun itu bebas, Solana wallet intinya. Contoh di sini gue akan pakai Phantom wallet. Ya, kita konekin aja. Terus teman-teman tinggal siapin USDC kalian dan jangan lupa siapin Sol juga ya untuk gas fee. Nah, ketika kan sudah lo connect wallet seperti ini, dia akan muncul ada dua pilihan yaitu klasik ataupun maxi yang kayak gue bilang. Kalau kalian pilih klasik, misalnya kalian depositnya 10.000 USDC. Ini nggak ada minimum ya, jadi bebas. Kalian mau deposit berapa ya terserah kalian. Again, semakin banyak modal, semakin banyak feeder yang kalian dapatkan. Nah, kalau kalian deposit USDC di Classic, itu dapat bunga 10,5% per tahun. Nah, kan bisa pilih mau dikuncinya itu untuk 3 bulan atau 6 bulan. Bedanya apa? Bedanya kalau kalian kunci 3 bulan, kalian dapat feeder itu 3 kali. Kalau kalian kuncinya 6 bulan, kalian dapat feedernya 5 kali. Di sini ada estimasinya di bawah. Contoh, kalau kalian deposit 10.000 USDC, maka estimasi per tahunnya kalian dapat 1.050 USDC. Dan kalian dapat Huma feedernya kalau 6 bulan itu dapat 1.663 per harinya. Ini per day ya, bukan per 6 bulan. Jadi kan tinggal kaliin aja selama 6 bulan. Kalau kalian pilihnya yang 3 bulan locknya, itu dikali 3, kan dapat Huma feedernya itu sekitar 900-an. Ini harusnya berubah jadi 900-an nih. Gitu teman-teman. Nah ini gue coba ubah lagi. Nah, kayak gini ya. Nah, 998 ya. Jadi kalau kalian 3 bulan dapatnya 998 per hari. Tapi kalau kalian locknya 6 bulan ya, itu dapatnya 1.663 per hari. Gitu. Jadi kalian terserah mau pilih nih, kalian mau yang lock 3 bulan atau 6 bulan. Nah, misalnya aduh gue nggak mau kok dapetin yield 10,5%. Menurut gue ini nggak penting. Gue yakin sama projectnya. Mau dapetin feedernya lebih banyak. Ya udah kalian pilihnya maxi. Ya, kalian masukin maxi, contoh kan masukin 10.000. Nah, ini kalau kalian 6 bulan dapatnya 25 kali poin feeder lebih banyak. Ya, dapatnya 8.033 per harinya. Jauh banget kan dibandingkan yang klasik. Nah, kalau kalian pilihnya 3 bulan, ini 15 kali, yaitu 5.000 per hari. Jadi, ini again, gue nggak bisa mensuggest kalian mau pilih yang mana, itu terserah kalian. Kalian suka yang mana, karena gue tidak bisa membaca masa depan. Kalau kalian nyamannya mau klasik, silakan. Mau maxi, silakan. Nah, ketika kan sudah staking USDC kalian, nanti kan bisa cek duit kalian tuh di bagian portfolio. Posisi kalian apa, aktivitas kalian apa, kalian ada di classic balance atau maxi balance. Jadi kalau kalian pilih classic dapat PST, kalau maxi dapat MPST. Nah, terus nanti kan bisa cek feeder kalian di sini ya. Kalian bisa cek di sini bagian feeder untuk lihat total feeder yang sudah kalian kumpulkan. Kalian juga bisa cek leaderboardnya, kira-kira kalian berada di ranking berapa dan ranking teratas itu punya berapa feeder. Ya, itu kan bisa cek juga di situ. Nah, terus kalau kalian kan tadi dapat PST gitu ya. Kalau PST itu kalian bisa stakingkan di DeFi. Ya, contoh kalau di Jupiter kan bisa swap PST-nya ke USDC. Di bagian Meteora kalian bisa jadiin LP. Ya, untuk Camino dan RedX ini coming soon. Ya, nah untuk Maxi yang MPST ini belum bisa masuk DeFi. Jadi hanya bisa di hold doang. Gitu kurang lebih. Ya, jadi kalian silakan pilih kalian nyamannya yang mana. Oke, semoga video ini bermanfaat tentang Huma ini, walaupun ya telat kita nggak ikut yang fase 1, nggak early, tapi ya semoga teman-teman tetap bisa kecipratan JP-nya. Karena secara TVL bond ini termasuk kecil sih, 66,4 juta ini termasuk masih kecil banget. Jadi kita masih punya peluang untuk ngumpulin feeder sebanyak mungkin. Oke, semoga video bermanfaat. See you next time. Dadah!